Elkan Bagot akhirnya kembali dipanggil ke Timnas Indonesia usai absen cukup lama. Kabar ini dikonfirmasi dari pernyataan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Elkan Bagot dipanggil untuk membela skuad Garuda pada ajang FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan main di FIFA Series pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Iya benar, Elkan Bagot dipanggil John Hartman ke Timnas Indonesia, ujar Sumarji. Kabar ini jelas jadi momen comeback sensasional bagi bek Ipswich Town tersebut. Pasalnya, Elkan Bagot sempat absen 2 tahun dari panggilan Timnas Indonesia Senior. Penampilan terakhirnya terjadi pada 28 Januari 2024 saat Timnas Indonesia menantang Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Menghilangnya Elkan Bagot awalnya jadi kabar mengejutkan bagi publik tanah air. Pasalnya, Elkan Bagot sempat jadi andalan Timnas Indonesia di sektor bek tengah. Tentu, kembalinya Elkan Bagot bakal jadi momentum dirinya untuk bangkit di skuad Garuda. FIFA Series 2026 bakal jadi momentum tepat bagi bek keturunan Inggris Indonesia tersebut untuk kembali memperebutkan posisi utama di skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjalani debut asuhan pelatih baru John Hartman dalam ajang FIFA Series 2026. Kompetisi yang dijadwalkan bergulir pada 27 hingga 30 Maret mendatang ini masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Terdapat 4 tim yang ikut serta di edisi kedua ini, yaitu Indonesia, St. Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon. Tentu saja, semua mata pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju pada daftar nama pemain panggilan John Hartman. Nama-nama seperti J. Ides dan Kevin Dix seharusnya sudah otomatis masuk ke dalam skuad Indonesia nanti. Namun ada tantangan cukup serius bagi Hartman. Sejumlah pemain langganan timnas harus absen dari tim Garuda di FIFA Series nanti. Salah satunya Tom Haye dan Shane Patinama yang mendapatkan sanksi skorsing 4 pertandingan dari FIFA. Nama-nama lain yang tidak dapat membela timnas di FIFA Series adalah Pratama Arhan, Mace Hilgers, dan Asnawi Mangkualam. John Hartman sendiri memilih untuk memaksimalkan skuad yang sudah ada. Hartman baru saja kembali ke tanah air usai melakukan safari di Eropa untuk memantau sejumlah pemain diaspora. Namun, perjalanan mantan pelatih Kanada itu murni untuk melihat perkembangan pemain lama, bukan membidik nama baru untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi St. Kitts dan Nevis pada laga perdana. Ajang ini digadang-gadang akan menjadi panggung pertunjukan dan evaluasi bagi Hartman sebelum menentukan langkah strategis ke depan, termasuk potensi menambah pemain baru. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela Timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar PSSI membujuknya untuk membela Timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol dan 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Struijk sudah dipercaya sebagai kapten Leeds sejak musim 2023-2024. Bahkan di musim 2024-2025, ia kerap dipercaya memimpin rekan-rekannya di Championship. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Agar Struijk bisa mencetak sejarah itu, maka PSSI harus berjuang keras membujuknya agar mau dinaturalisasi. Elkan Bagot akhirnya dipanggil Timnas Indonesia. Pemain Ipswich Town itu masuk dalam proyeksi skuad untuk FIFA Series 2026. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ia mengatakan pemain berusia 23 tahun itu dipanggil oleh pelatih John Hartman untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Iya, Elkan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, kata Sumarji. Dengan begitu, Elkan akan kembali Timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Diketahui pemain berpostur jangkung itu terakhir kali membela skuad Garuda saat tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Kala itu, Timnas Indonesia masih dikomandoi Shin Tae-yong. Elkan disinyalir berkonflik dengan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Situasi itu membuatnya tidak pernah lagi dipanggil memperkuat skuad Garuda
hingga pelatih kepala berganti ke Patrick Kluivert. Namun kini Elkan akhirnya kembali mendapat kepercayaan untuk membela timnas Indonesia. Kesempatan itu didapat pada era kepelatihan Hartman. Tentunya momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh sang pemain. Sementara hingga saat ini PSSI belum merilis daftar pemain timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Series 2026. Namun begitu, kemungkinan besar pemain-pemain diaspora seperti Kevin Dix, Martin Paes, Calvin Verdang, Justin Hubner, Nathan Cho Ayon, hingga Emil Audero akan dipanggil. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menjawab perihal pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Ketika ditemui dalam acara buka puasa bersama PSSI Pers, Arya mendapat berondongan pertanyaan soal pemain naturalisasi baru untuk skuad Merah Putih. Arya membenarkan kabar rencana perekrutan 2 pemain naturalisasi oleh pelatih John Hartman, namun masih tertutup soal nama pemain sampai proses alih warga negara tersebut. Arya yakin pemain yang diincar Hartman merupakan hasil belusukan ke Eropa beberapa waktu lalu. Ketika mendapat sodoran pertanyaan soal kualitas pemain, Arya kembali memastikan Hartman selektif dan tidak asal pilih. Informasi soal pemain naturalisasi baru pertama disampaikan Nur Korompot, staf khusus Menteri Hukum RI melalui media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, tepatnya setelah Menpora Erick Thohir bertemu Menkum Supratman Andi Aktas. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandenbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandenbergen tidak hanya sekedar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Ole Romeni. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandenbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI juga mengungkapkan pentingnya mengembangkan talenta muda di luar maupun dalam negeri. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandenbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka lebar. PSSI sedang berusaha memanfaatkan pemain-pemain seperti Zandenbergen untuk memperkuat tim demi menembus Piala Dunia. Kabar kurang baik datang untuk timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 akhir bulan ini. Miliano Jonathans mengalami cedera serius saat membela Excelsior Rotterdam dalam lanjutan Eredivisie musim 2025-2026. Insiden tersebut terjadi ketika Excelsior menjamu SC Heerenveen pada pekan ke-26 di Stadion Woudenstein Minggu dini hari WIB. Miliano Jonathans baru masuk pada menit ke-72 menggantikan Simon Jensen. Namun, pemain 21 tahun itu hanya bertahan 9 menit di lapangan sebelum mengalami cedera setelah duel dengan bek asal Bulgaria, Christian Petrov. Benturan keras terjadi di sisi kiri pertahanan Heerenveen menjelang akhir pertandingan. Miliano Jonathans langsung terjatuh dan terlihat menahan sakit sambil memegangi betisnya. Media Belanda, Football Primer, melaporkan kondisi sang pemain cukup mengkhawatirkan. Cedera ini juga berpotensi menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi FIFA Series. Pelatih John Hartman sebelumnya diharapkan mengandalkan kecepatan dan kreativitas Miliano di lini depan. Kiper Persija Jakarta, Cyrus Margono, optimis bisa menembus timnas Indonesia. Dia didatangkan Persija pada bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026. Memiliki karir di Eropa seperti di Kiev Q Kuma Dugini di Liga Kosovo dan sempat berseragam Panathinaikos B. Namun dalam dia sejauh ini hanya berada di bangku cadangan dan belum merasakan debut musim ini. Cyrus menjelaskan bahwa menjadi bagian dari Persija adalah ambisi untuk bisa terus berkembang. Dia juga ingin mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Peluang ini cukup terbuka karena skuad Garuda akan bermain di FIFA Series bulan ini dan bertarung di Asian Cup 2026. Pemain 24 tahun ini melanjutkan, dia ingin bisa memberikan kontribusi untuk Macan Kemayoran. Salah satu modal utama adalah gaya bermainnya yang bisa masuk dalam skema permainan melalui umpan-umpan pendek.